A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada hukum tajwid namanya izhar syafawi. Sebab ada mim sukun yang di hadapannya bukan huruf mim ataupun huruf ba. Maka mim sukun dibaca dengan jelas. Lahum. Selanjutnya ada hukum izhar syafawi. Karena mim sukun tidak menghadapi mim ataupun ba, maka mim sukun dibaca dengan jelas juga. Lahum sulamui. Berikutnya ada idgham bil gunnah karena ada tanwin dhammah menghadapi huruf ya. Cara bacanya, tanwin ini dimasukkan ke ya, kemudian dengungkan. Sulamuyas. Sinnya berdesis ya, karena salah satu sifat sin adalah sofir. Yastami'una. Hukumnya mad tabi'i dhahiri karena ada waw sukun sebelumnya dhammah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Yastami'una fi. Saat berhenti fi hukumnya adalah mad arid li sukun. Karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya ya sukun yang didahului baris kasrah, huruf yang disukunkannya ha. Maka fi-nya panjang, boleh 2 atau 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali baca. Fi. Tanda waqafnya jaiz, boleh berhenti, boleh terus. Fal. Lam sukun hukumnya lam mutlak ya. Karena lam sukun tidak menghadapi lam ataupun ro, maka lam sukun ini kita bunyikan dengan jelas. Fal ya. Huruf hamzah ketika kita tekan maka suaranya tertahan. Salah satu sifat hamzah adalah syiddah. Fal ya timus. Desis lagi ada sofirnya. Mustami'uhum. Selanjutnya ada ikhfa syafawi. Karena mim sukun menghadapi huruf ba, maka mim sukun dibaca berdengung, ditahan. Mustami'uhum bisul. Lam sukun dibaca dengan jelas, namanya lam mutlak. Karena ada lam sukun yang tidak menghadapi lam ataupun ro. Bisultanin. Sulto, to hukumnya mad tabi'i muqaddar karena to berharokat fathah panjang. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Bisultanim. Berikutnya ada idgham bi gunnah karena ada tanwin kasrah menghadapi huruf mim. Cara bacanya, tanwin ini dimasukkan ke mim, kemudian dengungkan, tahan ya. Bisultanim mubin. Bin saat berhenti hukumnya mad arid li sukun. Karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya ya sukun sebelumnya kasrah, huruf yang disukunkannya nun. Maka baknya ini panjang, boleh 2 atau 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali duduk. Mubin. Selanjutnya ada izhar syafawi. Karena mim sukun tidak menghadapi huruf mim ataupun huruf ba, maka mim sukun dibaca dengan jelas. Lahul. Berikutnya ada hukum alif lam qamariyah. Sebab alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu huruf ba. Cara bacanya lam dibaca jelas atau dinamakan izhar qamari. Lahul banatu. Nah, hukumnya mad tabi'i muqaddar karena ada nun dengan baris fathah panjang.
Cara membacanya, huruf nun ini dipanjangkan 2 harokat saja. Am lahul banatu walakumul. Berikutnya ada hukum alif lam qamariyah, karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu huruf ba, maka lam sukun dibaca dengan jelas atau disebut idhar qamari. Walakumul banun. Nun saat berhenti di sini hukumnya adalah mad arid li sukun, karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya adalah waw sukun yang sebelumnya baris dhammah, kemudian huruf yang disukunkannya adalah huruf nun. Maka ketika berhenti nunnya ini boleh dipanjangkan 2 atau 4 atau 6 harokat, asal harus sama atau harus konsisten dalam sekali bacaan. Walakumul banun. Di sini ada hukum tajwid namanya idhar syafawi, sebab mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba yaitu huruf ta. Cara bacanya mim sukun dibaca dengan jelas. Amtas, sinnya desis ya. Salah satu sifat huruf sin adalah sofir yang berarti berdesis seperti suara ular. Tas'aluhum. Kemudian ada hukum idhar syafawi, sebab mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba yaitu huruf hamzah. Alif dengan harokat fathah ini adalah hamzahnya. Cara bacanya mim dibaca jelas. Tas'aluhum ajran. Jim sukun hukumnya qalqalah sughra, karena jimnya sukunnya sukun asli dan berada di tengah bacaan. Cara bacanya dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Ajran. Ra dibaca tafkhim karena berharokat di atas yaitu harokat tanwin fathah. Cara bacanya ditebalkan. Ajran. Berikutnya ada hukum ikhfa hakiki awsat, karena ada tanwin fathah bertemu dengan huruf fa. Cara bacanya tanwinnya disamarkan siap-siap ke fa disertai dengungan. Dengung dan kesamarannya sama besar. Ajran fahum. Selanjutnya ada idgham mimi, karena mim sukun bertemu dengan mim hidup. Cara bacanya mim ini dimasukkan atau dileburkan ke mim yang hidup, kemudian dengungkan. Fahum mim. Berikutnya ada idgham bi gunnah, karena nun sukun bertemu dengan huruf mim. Cara bacanya nun ini dimasukkan atau dileburkan ke mim disertai dengung. Mim maghramim. Ra dibaca tafkhim karena berharokat fathah. Cara bacanya ra dibaca dengan tebal. Maghramim. Selanjutnya ada idgham bi gunnah, karena ada tanwin kasrah bertemu dengan huruf mim. Cara bacanya tanwin ini dimasukkan ke mim, kemudian tahan dengungkan. Mim maghramim musqalun. Saat berhenti hukumnya adalah mad arid li sukun, karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya waw sukun yang didahului harokat dhammah, kemudian huruf nunnya fathah dimatikan ya. Maka dibacanya panjang, boleh 2, boleh 4 ataupun 6 harokat, asal sama atau konsisten dalam sekali duduk. Musqalun. Selanjutnya ada hukum idhar syafawi, sebab mim sukun berhadapan dengan huruf selain mim dan ba yaitu huruf ain. Cara bacanya mim sukun dibaca idhar atau jelas.
inda. Berikutnya ada hukum ikhfa aqrab, sebab nun sukun bertemu dengan huruf dal. Cara bacanya, nun disamarkan ke dal disertai dengungan. Ini dengungnya sedikit ya, karena dal makhrajnya masih dekat dengan nun. Indahumul. Selanjutnya ada hukum alif lam qamariyah, sebab alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu ghain. Cara membacanya, lam dibaca idhar atau jelas. Oleh karena itu biasa juga disebut idhar qamari. Humul ghai. Hukumnya adalah huruf lin atau harfulin, sebab ada ya sukun sebelumnya baris fathah. Cara bacanya cukup dilembutkan atau dilunakan. Al-ghaibu fahum. Lalu ada hukum idhar syafawi, sebab mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba yaitu huruf ya. Cara bacanya mim sukun dibaca idhar atau jelas. Fahum yaktubun. Bun ketika berhenti di sini hukumnya adalah mad arid li sukun, karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya waw sukun yang sebelumnya dhammah, kemudian huruf yang disukunkannya adalah huruf nun. Maka huruf ba-nya panjang, boleh 2, boleh 4 ataupun 6 harokat, asal konsisten dalam sekali duduk. Yaktubun. Di sini ada hukum idhar syafawi, sebab ada mim sukun yang tidak menghadapi huruf mim ataupun huruf ba. Maka mim sukun dibaca dengan idhar atau jelas. Yuri. Huruf ro dibaca secara tarqiq karena barisnya di bawah yaitu baris kasroh. Cara bacanya ro dibaca tipis. Yuri. Ri hukumnya mad tabi'i dhahiri, sebab ada ya sukun sebelumnya baris kasroh. Cara bacanya huruf ro dipanjangkan 2 harokat. Yuriduna. Du hukumnya adalah mad tabi'i dhahiri, sebab ada waw sukun sebelumnya berharokat dhammah. Cara bacanya huruf dal dipanjangkan 2 harokat. Yuriduna kai. Ada huruf lin, sebab ada ya sukun sebelumnya baris fathah. Cara bacanya dilembutkan atau dilunakan. Kaida. Da jika berhenti hukumnya mad iwad, karena ada harokat tanwin fathah yang diwaqafkan. Cara bacanya tanwinnya diganti dengan bunyi fathah saja ya. Jadi tidak ada bunyi n-nya, lalu panjangkan 2 harokat. Kaida. Setelahnya ada tanda waqaf, namanya waqaf al-waqfu aula, yang artinya berhenti di sini lebih utama. Fal. Alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah, sebab alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam. Kenapa huruf syamsiyahnya lam? Karena jika lamnya bertasydid, sebetulnya lamnya mengandung 2 lam, lam sukun dan lam berharokat fathah. Maka huruf syamsiyahnya lam dimasukkan langsung. Falladzina. Dhi hukumnya mad tabi'i dhahiri, sebab ada ya sukun sebelumnya kasroh. Cara bacanya panjang 2 harokat. Falladzina kafaru. Huruf ro dibaca tafkhim karena berharokat dhammah. Cara bacanya ditebalkan. Kafaru. Ru hukumnya mad tabi'i dhahiri, sebab ada waw sukun sebelumnya dhammah. Cara bacanya panjang 2 harokat.
kafaruhumul. Alif lamnya namanya alif lam qamariyah, sebab alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu mim. Cara bacanya lam dibaca idhar atau jelas. Humul maki. Ki mad tabi'i dhahiri sebab ada ya sukun sebelumnya kasrah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Makidun. Saat berhenti di dun hukumnya adalah mad arid li sukun. Karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya waw sukun yang didahului dhammah, huruf yang disukunkannya huruf nun. Maka dalnya panjang, boleh 2, boleh 4 atau 6 harokat, asal konsisten dalam sekali baca. Makidun. Selanjutnya ada izhar syafawi, sebab mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba yaitu huruf lam. Cara bacanya mim sukun dibaca dengan jelas. Lahum. Hum ada hukum izhar syafawi, sebab mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba yaitu huruf hamzah. Cara bacanya mim dibaca dengan jelas. Lahum ila. La mad tabi'i muqaddar karena ada baris fathah panjang di atas huruf lam. Cara bacanya panjang 2 harokat. Ilahun. Selanjutnya ada hukum izhar halqi karena ada tanwin dhammah menghadapi huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu ghain. Cara bacanya tanwin dibaca jelas. Ilahun ghairu. Ghai ada harfulin sebab ada ya sukun sebelumnya baris fathah. Cara bacanya dilembutkan atau dilunakan. Ghairu. Huruf ra dibaca tafkhim karena berharokat dhammah. Cara bacanya ditebalkan. Ghairullah. Lam jalalah dibaca tafkhim karena sebelumnya baris dhammah. Cara bacanya ditebalkan. Ghairullah. Kemudian alif lamnya namanya alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam. Maka alif lam tidak kita baca. Allah. Saat berhenti hukumnya mad arid li sukun karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya adalah fathah panjang pada huruf lam, kemudian huruf yang disukunkannya adalah huruf ha. Maka lamnya panjang, boleh 2 atau 4 ataupun 6 harokat, asal konsisten dalam sekali baca. Ghairullah. Tanda waqafnya al-waqfu aula, berhenti lebih utama. Subhana. Sub. Ba sukun dihukumi qalqalah sughra karena ada ba sukun yang sukunnya ini sukun asli dan berada di tengah bacaan. Cara bacanya dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Subhana. Ha hukumnya mad tabi'i muqaddar karena ada baris fathah panjang di atas huruf ha. Cara bacanya panjang 2 harokat. Subhanallahi. Lam jalalah dibaca tafkhim karena sebelumnya baris fathah. Cara bacanya ditebalkan. Subhanallahi. Selanjutnya alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam. Maka alif lam tidak dibaca, dari nun masuk langsung ke lam berikutnya. Subhanallahi. Allah madnya adalah mad tabi'i muqaddar karena ada baris fathah tegak di atas huruf lam. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Subhanallahi amma. Mim hukumnya gunnah musyaddadah karena mim bertasydid. Cara bacanya berdengung, tahan dengungannya kurang lebih 2 harokat.
Amma, ma mad tabi'i dhahiri sebab ada alif sebelumnya baris fathah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Amma shinnya punya sifat yang tidak punya lawan, namanya tafashi, yang artinya menyebarkan angin di dalam mulut. Yushrikun, ro dibaca tarqiq karena barisnya di bawah, maka bacanya tipis. Yushrikun, saat berhenti hukumnya mad arid li sukun, karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya waw sukun yang sebelumnya dhammah, kemudian huruf yang disukunkannya adalah huruf nun. Maka kafnya panjang, boleh 2, boleh 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali baca. Yushrikun. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.